Pada suatu pagi yang cerah di Jakarta, suara klakson mobil dan langkah kaki yang sibuk memenuhi jalur-jalur ibu kota. Di tengah keramaian itu, tampak Rudi, seorang pengantar surat yang biasa, berdiri dengan ragu di dekat gedung megah. Dia memegang berkas dengan hati-hati, sementara di belakangnya, kelompok manajer muda berdiskusi dengan semangat. Ah, sepertinya hari ini ada pengantar surat yang datang. Apa yang bisa dia lakukan selain mengantar surat? Ejek Bayu, seorang manajer ambisius dengan senyum kaku. Dengan nada sinis, dia melanjutkan, kita jangan sampai mengandalkan orang sepertimu. Tawa rekan-rekannya menggema, menciptakan suasana yang lebih menyakitkan bagi Rudi. Dia menahan napas, merasakan setiap kata hinaan yang menghujam jiwanya. Dalam hati, Rudi mengenang betapa dia berjuang untuk bertahan di posisi yang dianggap remeh ini, demi keluarganya yang bergantung padanya. Di dalam pikiran yang penuh dengan keraguan, dia berjanji, suatu hari, aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dia menahan diri untuk tidak membalas, tetapi semangatnya menyala, membangun sebuah tekad yang kelak akan mengubah segalanya. Setiap detik dalam hidup Rudi di tempat kerja, seolah-olah DCU, Discrimination, Contempt, and Undermining, menjadi ciri khas rutinitasnya. Rudi tak pernah luput dari ejekan rekan-rekannya. Rudi, kirim surat buat aku ya. Siapa tahu surat cinta datang hari ini. Ledek salah satu temannya, disambut tawa cekikikan di antara mereka. Dalam hati, Rudi hanya bisa tersenyum tawar, tetapi rasa sakit itu tetap menggerogoti. Ia teringat betapa kerasnya perjuangannya demi menghidupi keluarganya. Keluarga yang selalu memandang dirinya sebagai calon profesional. Kenangan akan ayahnya, yang mengajarnya arti ketekunan dan keberanian, seolah membalas semua keraguan itu. Kau harus bangkit, Rudi. Tak peduli seberapa dalam kamu terpuruk, teruslah berjuang, ujar ayahnya dalam pintu harapan. Dengan ingatan itu, Rudi meneguhkan tekadnya. Di sela-sela pengantaran surat, dia tak sekadar mengantarkan. Dia mencatat segala hal yang dia lihat, mengamati cara para pebisnis berinteraksi. Percikan ide menghampirinya saat melihat seorang pemilik toko berbicara dengan penuh percaya diri. Dalam hati, ia berjanji, suatu hari, aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Meskipun menyangkal dorongan untuk membalas ejekan dengan kata-kata pedas, semangatnya menyala, membangun sebuah tekad yang kelak akan mengubah segalanya. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke ufuk barat, Rudi terjatuh di bangku taman yang sepi. Angin berhembus lembut, membawanya pada kenangan masa lalu yang tak pernah pudar. Ia mengeluarkan buku catatan tua, yang telah bersamanya seperti sahabat sejati di tengah kesendirian. Halaman-halamannya dipenuhi coretan penuh semangat, rencana yang ia susun untuk menyelamatkan perusahaan dari terpuruk dalam krisis yang mengancam. Rudi tersenyum tipis saat memandangi ide-ide briliannya, cara untuk meningkatkan produktivitas, strategi pemasaran yang cerdas, dan tren pasar yang berbeda, seluruhnya terlukis jelas. Aku akan membuktikan bahwa pandangan mereka salah, batinnya, semangatnya membara di dalam jiwa. Kenangan akan sang ayah, seorang pebisnis handal yang selalu menekankan pentingnya kepercayaan diri dan kerja keras, turut menguatkan tekadnya. Rudi tahu pilihannya tak akan mudah. Berbicara pada para pimpinan yang meremehkannya adalah langkah yang sangat berisiko, namun di dalam hatinya terbersit keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan lagi pemuda yang hanya bisa menerima ejekan, pikirnya. Waktuku untuk bersinar telah tiba. Keteguhan hatinya siap melawan segala keraguan. Hari yang dinantikan pun tiba dengan ketegangan yang mencekik. Rudi, diundang sebagai pengantar surat, merasa seluruh suasana ruangan rapat yang dingin seperti menyalakan bara dalam dirinya. Suara bisikan skeptis dari rekan-rekannya terus bergaung di telinganya. Masa depan perusahaan ini gelap, ujar salah satu pimpinan, menambah berat beban di dada Rudi. Namun, keteguhan hatinya membangkitkan semangat, memberikan kekuatan untuk maju. Dengan langkah mantap dan mantap, dia mengambil posisi di depan meja panjang yang dikelilingi wajah-wajah tak peduli. Rudi merasakan denyutan jantungnya yang cepat, memanggil semua keberaniannya. Saya punya beberapa ide yang mungkin bisa membantu kita keluar dari krisis ini, ucapnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Semua mata langsung tertuju padanya, seolah tidak percaya dengan keberanian yang ditunjukkan oleh sosok yang selama ini dianggap remeh. Apa yang kamu ketahui tentang bisnis? Tantang Bayu. Suaranya menyentak, meremehkan seakan ingin menjeratnya kembali ke dalam bayang-bayang keterbelakangan. Namun, Rudi hanya mengambil napas dalam-dalam. Ia akan membuktikan bahwa dirinya telah mempersiapkan segala analisis dan data, hasil kerja keras di tengah banyaknya keraguan.
Seiring ide-ide brilian tersebut mulai meluncur, Rudy bisa merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Beberapa pimpinan mulai mengangguk memberikan perhatian. Bulan-bulan kesengsaraan kini mulai mendatangkan harapan baru, tanda bahwa kebangkitan itu benar-benar mungkin. Waktunya sudah tiba untuk menunjukkan pada mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, tak lama setelah presentasi Rudy yang menggugah semangat, berita buruk menghampiri. Krisis yang melanda perusahaan semakin memburuk, dan suasana di ruang rapat terasa mencekam. Para manajer, seakan terjebak dalam ketakutan akut, mulai bersikap defensif, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Di tengah ketegangan itu, Bayu tak bisa duduk diam. Ia merasakan posisinya mengancam, dan dari lubuk hatinya yang paling dalam, muncul rencana yang gelap. Jangan biarkan si pengantar surat merusak semuanya, bisiknya dengan nada sepenuh hati sambil menatap rekan-rekannya, berusaha menyalakan nyala kebencian di antara mereka. Namun, Rudy, dengan keteguhan hati yang baru ditemukan, tidak terpengaruh. Ia mulai mencari dukungan dari pimpinan lain, berbicara tentang visi dan alternatif yang bisa mengubah arah perusahaan. Kita bisa melakukannya bersama-sama, Rudy meyakinkan, matanya bersinar penuh harapan. Dia menunjukkan draft proposal lengkap yang telah disusunnya, bersama dengan analisis mendalam tentang langkah-langkah yang bisa diambil. Keberanian dan dedikasinya mulai memperoleh pengakuan. Rudy diundang ke pertemuan strategis dengan pimpinan utama, yang kini mulai meragukan potensi Bayu. Setiap langkahnya menjadi pembuktian bahwa harapan yang telah sekian lama hilang, kini mulai membara kembali. Menggugah semangat banyak orang, kebangkitan itu tak lagi sekadar angan. Waktunya sudah tiba untuk menunjukkan pada mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu siang, dalam ruang rapat yang dipenuhi suasana tegang, Bayu berdiri di hadapan semua pimpinan dengan tatapan penuh percaya diri. Dia sudah siap untuk mengguncang seluruh rapat dengan ide-ide briliannya tentang usaha baru. Terlihat jelas, Bayu berharap dari situasi ini, dia bisa menjatuhkan posisi Rudy yang sudah mulai dikenal karena dedikasinya yang tidak terbantahkan. Di sisi lain, Rudy menyadari tantangan yang ada di hadapannya. Dia tidak menyiapkan waktu, mempersiapkan diri untuk melawan dengan data dan fakta yang kuat. Saat Bayu mulai beraksi, Rudy merasakan ketegangan merayap di antara mereka. Bayu dengan nada mengejek menyatakan, "Kamu cuma pengantar surat. Apa yang kau bisa tawarkan?" Rudy, yang pada awalnya tenang, merasa darahnya berdesir. Dalam hati dia berpikir, ini saatnya untuk mengambil sikap dan memperlihatkan kemampuanku. Dengan tegas, dia menatap para pimpinan dan mengatur nafasnya. "Ingat, saya mungkin pengantar surat, tetapi setiap surat yang saya bawa adalah informasi penting, dan saya tahu tempat ini seperti punggung tangan saya." Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan keheningan yang dalam. Semua orang terdiam, terkesima. Rudy mengarahkan pandangan tajam pada Bayu, seolah menantang. Ada yang bangkit di dalam dirinya, semangat yang lama hilang, kini mulai membara kembali. Menggugah semangat banyak orang, kebangkitan itu tak lagi sekadar angan. Waktunya sudah tiba untuk menunjukkan pada mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Ketika tekanan semakin menggila dan harapan kian menipis, Rudy berada di titik balik dalam karirnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengeksplorasi dokumen-dokumen yang terlupakan di sebuah sudut kantor. Dalam pencariannya, ia menemukan informasi mengejutkan, berisi bukti kesalahan manajerial yang fatal. Nama-nama yang terlibat, termasuk Bayu, muncul jelas di permukaan. Rudy merasa hatinya bergetar, bukan karena suka, melainkan karena beban tanggung jawab yang menggerogotinya. Ini kunci untuk mengubah keadaan, batinnya. Setelah berhari-hari mempersiapkan diri, dengan ketenangan yang terjaga, ia mengatur rapat dengan semua pimpinan yang hadir. Suasana di ruang rapat begitu tegang, setiap detik terasa mengalir lambat. Rudy berdiri tegak di tengah meja, menatap wajah-wajah yang penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Kita tidak hanya menghadapi masalah eksternal, tetapi juga adanya masalah internal yang diciptakan oleh beberapa individu yang tidak bertanggung jawab, ungkapnya dengan tenang, sabar dan pasti. Suara Rudy bergetar, menunjang keyakinan pada kebenaran di balik kata-katanya. Terdengar desah kaget dan bisikan terkejut di antara mereka. Hati Rudy bergetar, dia tidak ingin menghancurkan, melainkan ingin membangkitkan kembali martabat perusahaan yang sudah mulai runtuh. Dalam momen itu, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga keanggunan meski badai sedang melanda. Dengan penemuan itu, Rudy tak hanya membuktikan kemampuan dirinya, tetapi juga memperlihatkan kepada semua orang bahwa ia bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Bayu, si atasan yang selama ini merasa berkuasa penuh,
kini terbatuk-batuk menghadapi kenyataan. Ketika berita pemecatannya tersebar di koridor kantor, Rudi bisa merasakan getaran suasana. Beberapa rekan karyawan yang pernah mencemoohnya kini berbisik, tanpa ragu untuk menatapnya dengan sebelah mata. Bagaimana bisa? Gumam salah satu karyawan di balik meja, seolah terperangkap di antara rasa bersalah dan rasa hormat. Rudi menandai momen itu dalam ingatannya. Ia tahu, tidak ada kebangkitan tanpa perjuangan. Ketika seluruh perhatian hingga padanya, ia menerima tanggung jawab baru dengan penuh ketenangan. Saya bukan hanya ingin mengembalikan perusahaan ini ke jalurnya. Saya ingin membangkitkan semangat tim, menegakkan keadilan yang selama ini diabaikan, pikirnya bersemangat. Malam itu, ketika listrik kantor menyala lebih dari biasanya, ia merumuskan rencana, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangkitkan kembali martabat perusahaan yang sudah mulai runtuh. Berjuta harapan berkelindan di benaknya, dan dia berjanji pada diri sendiri untuk menjaga keanggunan meski badai sedang melanda. Kini, Rudi telah menjelma menjadi bagian esensial dalam perusahaan tersebut. Setiap langkah yang diambilnya menuju kantor, berbagai kenangan pahit menyergapnya. Ia teringat saat-saat penuh cemoohan ketika ia masih dianggap remeh, pandangan sinis dari mereka yang pernah menghina, dan suara tawa yang menghujam hatinya. Namun, kali ini, ketika wajahnya diterangi oleh sinar pagi yang hangat, ia merasakan secercah harapan yang berkobar dalam jiwanya. Aku bisa membuktikan diriku, pada mereka, dan lebih penting lagi, pada diriku sendiri, bisiknya dalam hati, menguatkan tekadnya. Rudi berjanji untuk menjaga keanggunan dan integritas, meski badai silih berganti. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar tentang membalas dendam, tapi tentang kebangkitan yang dialaminya dengan penuh kehormatan. Di latar belakangi suara riuh kantor, Rudi merasakannya menjadi pengantar perubahan. Video ini menceritakan perjalanan luar biasa Rudi, dari yang dihina menjadi panutan. Jika kisahnya menyentuh hatimu, dukung kami dengan subscribe, dan jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, ada perjalanan seperti ini menunggu di luar sana, menanti untuk diceritakan.